Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion pagi ini. Salam damai sejahtera Allah bagi kita semua. Haleluya. Kita akan merenungkan firman Tuhan di bulan Natal ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Boleh anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Kami pagi ini bangun dengan keadaan yang baik, sehat, dalam terpelihara sempurna dalam pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kepercayaan Tuhan, kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Dan hari ini kami akan jalani kembali bersama dengan Tuhan. Untuk itu sebelumnya kami merendahkan diri, mencari wajah-Mu, membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mari hadir di tengah kami di Victorious Devotion pagi ini. Urapi hamba-Mu dan setiap pendengar Victorious Devotion yang setia, jamah dan urapi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom apa? Damai sejahtera Allah bagimu. Haleluya. Ya, itu dia Natal. Kenapa kita bisa menikmati damai sejahtera Allah? Karena Allah, sumber damai itu, Raja damai itu telah hadir di dunia. Dan bulan Desember kita merayakan kelahiran Sang Raja Damai. Natal itu bicara tentang damai, sukacita, Bapak Ibu. Natal itu bicara tentang penggenapan janji Allah. Natal itu bicara tentang lawatan Tuhan. Dan pagi ini kita akan bicara tentang Natal adalah damai. Damai Natal di bumi. Haleluya. Nah, damai di sorga, damai di bumi. Karena Raja sorga, Raja damai turun ke bumi. Haleluya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan dari malaikat yang menyatakan tentang kehadiran Sang Raja damai, yang membawa damai di bumi ini. Di bumi yang penuh dengan segala peperangan, kesusahan, penderitaan, dan kekacauan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu merupakan satu penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya, yang menyatakan di Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Wah, itu nyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus hadir ke dunia. Dia menyatakan damai di tengah-tengah dunia yang tidak damai. Ya, jadi ini yang patut kita syukuri di momen Natal ini. Kiranya damai itu menjadi satu kenyataan yang kita alami. Bahkan Bapak Ibu, di tengah dunia yang sedang terpecah, di tengah dunia yang sedang bergejolak, di tengah dunia yang sedang mengalami peperangan di sana sini, bangsa lewat bangsa, suku bangsa lewat suku bangsa, bahkan antar kaum sesama suku bisa perang terjadi. Bahkan bencana alam itu membuat seakan kekacauan di mana-mana terjadi. Di tengah-tengah itu, bisa nggak kita tetap mengalami damai? Khususnya di bulan Natal ini, di bulan Desember ini. Ayo alami damai sejahtera Tuhan. Apapun situasi dan keadaan Bapak Ibu. Gimana dong caranya? Mari kita temukan, kita alami 3 sumber damai Allah itu yang dibawa Kristus bagi kita. Yang pertama adalah di tengah kekacauan, di tengah segala sesuatu yang tidak mungkin, kita tetap bisa mengalami damai. Karena pertama, damai karena perdamaian dengan Allah. Kita mengalami damai karena kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Allah, sehingga kita dapat mengalami damai yang sejati, yang sesungguhnya. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Kristus Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menanggung dosa kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan olehnya
efeknya, dampaknya kita mengalami damai sejahtera Allah itu mengalir dalam hidup kita. Dan damai sejahtera Allah itu tidak terkondisi oleh situasi keadaan yang ada di sekeliling kita, karena datangnya dari Allah, datangnya dari atas, Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi, kita bisa mengalami damai yang sejati, Bapak Ibu. Itu karena kita sudah berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita bisa mengalami damai di tengah badai kehidupan sekalipun. Gimana caranya? Nah, ini Yesus yang mengatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah. Kenapa Yesus katakan ini, jangan kamu gentar, jangan gelisah? Ya karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang banyak kalau kita ngelihat yang membuat kita gelisah, membuat kita gentar, membuat kita jadi nggak damai. Tapi hari ini, pagi ini, kita ada, wah, dengar nggak Bapak Ibu air mancur? Wah, tenang, damai. Wah, ya itu tenang Pak, bisa damai. Karena keadaannya tenang. Tapi bukan hanya sekedar karena keadaannya tenang damai kita bisa damai. Tuhan janjikan walaupun di tengah-tengah yang nggak benar, yang kacau, kita juga tetap bisa ngalamin damai sejahtera Allah. Karena damai itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Seperti yang Dia janjikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Enggak seperti damai dunia. Jadi ayo, tetap ya, dengan situasi apapun yang kau hadapi hari-hari ini, alami damai Tuhan. Yang ketiga, damai sejati yang diberikan Allah pada kita, memampukan kita hidup rukun dengan sesama. Ini penting. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Kristus yang mengalir dalam hidup kita, memerintah, menguasai, artinya mengendalikan hidup kita. Sehingga kita akhirnya bisa bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Bisa hidup rukun dengan sesama orang percaya, di komunitas, di keluarga, di gereja, di tempat kerja, dengan bahkan yang dengan orang lain pun kita bisa damai. Karena untuk berdamai ya diri kita, mulai dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk terima, alami damai Natal, damai dari Sang Raja Damai, sehingga membuat kita juga damai bersama orang-orang di sekitar kita. Halo, amin. Yes, hiduplah berdamai dengan semua orang. Hiduplah berdamai dengan para kekasih kita yang ada di sekitar kita, keluarga, teman, adetolan, teman gereja, pelayan. Ayo, alami damai. Alami damai. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai itu telah hadir di bumi, di tengah bumi yang kacau balau. Tapi bukan mustahil buat kita orang percaya yang telah menerima Yesus Raja Damai untuk mengalami damai yang sejati, damai yang sesungguhnya. Saya berdoa hari ini dan selanjutnya, damai sejahtera Allah itu memerintah di hatimu. Damai sejahtera Allah itu mengalir dari engkau kepada orang-orang di sekitar engkau. Dan saya, ayo jadi pembawa damai kemanapun kau pergi. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu semua sepanjang hari ini dan ke depan untuk terus mengalami hidup damai bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji kebesaran-Mu dan bersyukur Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk dan bersyukurlah. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang peduli kepada kami. Engkau hadir di tengah kami untuk membawa kedamaian, untuk memberikan kami damai sejahtera yang sejati. Sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan dan kekacauan ini, kami boleh tetap mengalami damai sejahtera Allah di bumi ini. Di tempat kami berada, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di gereja di mana Tuhan tempatkan kami, di lingkungan di mana kami tinggal. Kiranya kami tetap mengalami damai-Mu
seperti yang kau katakan, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Biar terjadi bagi seluruh kekasih Tuhan, jemaat Tuhan GB Victory dimanapun berada, dalam nama Yesus mengalami damai sejahtera Tuhan. Pendengar Victorious Devotion yang setia, dimanapun berada dengan semua kondisinya, hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami damai yang sejati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, bekerjalah, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama kami, dan tolonglah kami untuk membawa damai bagi semua orang yang kami jumpai, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya ketika kami terus hidup berdamai dengan Tuhan dan sesama, berkat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya kekasih Tuhan, selamat mengalami damai dan selamat menjadi pembawa damai bagi dunia. Tuhan Yesus berkati.